dipersembahkan oleh didukung oleh Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Bersama saya Marcelina Tumundo, inilah Monitor Mudik. Polri resmi memberangkatkan 81 bus mudik gratis dari lapangan Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Total ada lebih dari 4.000 masyarakat yang menggunakan program mudik gratis yang digelar oleh Polri. Menko Polkam Jamari Cadiago bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menkes, serta Menteri Perhubungan melepas 4.009 pemudik yang diberangkatkan menggunakan 81 bus menuju sejumlah daerah di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum keberangkatan dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan dan keselamatan bagi pengemudi dan penumpang. Mulai dari tes urin, tes alkohol, hingga pemeriksaan obat-obatan guna memastikan perjalanan aman. Polri juga menyiapkan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di jalur tol maupun arteri. Kapolri mengatakan program mudik gratis Polri Presisi ini sebagai wujud kehadiran negara untuk memastikan masyarakat bisa pulang kampung dengan aman, nyaman, dan bahagia. Sesuai tagline tahun ini yaitu mudik aman, keluarga bahagia. Untuk pemberangkatan kali ini ada 81 bus dan jumlah penumpangnya 4.009 masyarakat yang melaksanakan mudik. Adapun pendaftarannya sendiri kita mulai dari 3 hari yang lalu di Samsat di masing-masing Polres, dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari terkumpul 4.009 orang. Puncak arus mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta diprediksi akan terjadi pada H-3 Lebaran atau hari ini. Sebanyak 5.000 penumpang diprediksi berangkat melalui Terminal Kampung Rambutan. Dan informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Dan juga ada rekan Endita di Gerbang Tol Cikampek Utama. Kita ke Arneta terlebih dahulu. Selamat malam Arneta, seperti apa kepadatan pemudik di Terminal Kampung Rambutan pada malam hari ini? Ya, selamat malam Marcel dan juga pemirsa. Pada malam hari ini kepadatan masih terjadi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Meskipun memang kondisi pemudik yang tiba di Kampung Rambutan ini tidak seramai pada siang ataupun sore hari tadi, namun memang berdasarkan pernyataan dari Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, bahwa hari ini dipastikan menjadi puncak arus mudik dari para pemudik yang memilih untuk menggunakan moda transportasi bus akap untuk menuju kampung halaman. Dan memang untuk keberangkatan dari penumpang yang diberangkatkan melalui Terminal Kampung Rambutan pada hari ini juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan hari kemarin ataupun di tanggal 17 Maret 2026. Di mana kalau hari kemarin ini sebanyak sekitar 4.000 penumpang yang diberangkatkan. Namun pada hari ini diprediksi nanti sampai pukul 12 malam akan ada 5.000 lebih penumpang yang diberangkatkan. Karena memang berdasarkan data dari Terminal Kampung Rambutan sendiri, ini per pukul 5 sore hari tadi saja sudah ada sekitar 3.892 penumpang yang sudah diberangkatkan, dan jumlah tersebut terus diprediksi sampai nanti di pukul 12 malam hari akan ada penambahan hingga mencapai kurang lebih 5.000 penumpang yang akan diberangkatkan melalui terminal bus Kampung Rambutan. Dan memang ini sudah menjadi prediksi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, artinya di H-3 ataupun H-4 ini menjadi puncak keberangkatan ataupun puncak arus mudik keberangkatan dari para penumpang yang memilih pulang kampung ataupun memilih menghabiskan waktu lebaran bersama keluarga di kampung halaman menggunakan bus di Terminal Kampung Rambutan. Dan selain itu juga ini masih ada destinasi favorit yang menjadi tujuan-tujuan favorit dari para pemudik yang memilih bermudik lebaran seperti itu menggunakan bus akap, yakni diantaranya ini adalah didominasi oleh wilayah Jawa dan juga wilayah Sumatera. Ini tadi memang ada pembagian destinasi. Kalau pagi hari tadi ini sekitar pukul 5 hingga 8 hari, ini fokus keberangkatan ataupun destinasi favorit dari para pemudik adalah Jawa Tengah. Sementara untuk siang hari, yakni dari pukul 8 hingga 12 siang hari, ini fokusnya ke wilayah Sumatera, terkhususkan wilayah Padang dan juga Palembang. Dan untuk
di wilayah sore, di pukul sore hingga malam hari keberangkatan didominasi oleh bus yang bertujuan ke daerah Lampung, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Garut, dan juga Cianjur. Nah, untuk itu juga meskipun hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik, namun ketersediaan tiket untuk pembelian secara langsung ataupun offline ini masih terus disediakan di Terminal Kampung Rambutan. Dan untuk mengantisipasi juga semisal nantinya kalau ada lonjakan penumpang yang signifikan, ini pihak pengelola dan juga pihak bus nantinya akan menambahkan armada bus tambahan kalau memang jumlah penumpang ataupun lonjakan pemudik yang berangkat ini akan ada kenaikan secara signifikan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Marcel. Baik, kita beralih ke gerbang tol Cikampek Utama di mana rekayasa lalu lintas one way atau satu jalur sudah diberlakukan. Selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Endita Triantara. Endita, bagaimana situasi di tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini? Ya, selamat malam Marcel dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di malam hari ini, jumlah volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama sudah semakin meningkat, di mana data yang kami pegang saat ini berdasarkan Jasa Marga untuk malam hari ini sendiri sudah ada 89.642 kendaraan yang melewati jalur tol Cikampek Utama. Tetapi meskipun volume kendaraan ini semakin tinggi, bahkan ini 2 kali lipat dibandingkan tadi malam, tetapi masih ruas jalur tol Cikampek Utama masih ramai lancar dan tidak ada kepadatan yang terlalu berarti. Meskipun ada titik-titik kepadatan di kilometer 32, tetapi ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas juga berupa kontraflow di mana ini memakan sebanyak 2 jalur. Dan juga dimulai dari kilometer 70 di mana saat ini saya berada, itu sudah lebih ramai lancar dan cenderung lancar dan lengang seperti itu. Dan juga untuk di depan gerbang tol sendiri memang tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti, tetapi memang terkadang ada antrian yang terjadi. Ini bisa dibilang salah satu faktor yang mempengaruhi antrian tersebut di depan gerbang tol Cikampek Utama adalah kendaraan yang berhenti sebentar untuk mengisi saldo tol mereka yang tidak cukup. Dan juga Marcel, hingga saat ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional yang tadi diresmikan pada pukul 1 siang oleh Menteri Perhubungan seperti itu. Dan juga untuk one way nasional ini berlangsung di kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Harapannya dengan diberlakukannya rekayasa one way nasional ini dapat memberikan akses yang lebih mudah untuk para masyarakat yang sedang menjalankan mudik Lebaran 2026 untuk sampai di destinasi mereka dengan cepat dan juga efisien. Dan juga untuk kemarin memang diberlakukan juga one way parsial tahapan pertama, di mana ini hanya dari kilometer 70 hingga kilometer 263. Tetapi sekarang ini sudah lebih jauh di kilometer 414, sehingga harapannya dengan diperluasnya one way ini juga perjalanan kendaraan yang ingin mudik ini lebih lancar dikarenakan volume semakin meningkat ini semakin malam. Seperti itu Marcel, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Endita Triantara melaporkan dari gerbang tol Cikampek Utama dan Arneta Butar-Butar dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat bagi Anda dan dapat menjadikan referensi untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan terus Monitor Mudik 2026 hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.